Suamiku yang lemah syahwat membuatku selalu tersiksa. Setiap kali dia meminta untuk dilayani, bukan tersiksa karena dia suka bertindak kekerasan atau hal semacamnya, melainkan aku tersiksa setiap kali sudah memulai tapi aku tak bisa mengakhirinya dengan puncak kebahagiaan. Tapi semua itu berubah ketika aku sering curhat ke ayah mertuaku. Inilah kisahku. Namaku Trisna. Usia pernikahanku dengan Yanto sudah memasuki tahun ketiga. Dari luar, rumah tangga kami tampak seperti kebanyakan pasangan muda lainnya, penuh senyum. Harmonis, tanpa masalah berarti. Kami tinggal di rumah keluarga milik Yanto, bersama ayah mertuaku yang seorang duda. Sejak istrinya meninggal 5 tahun lalu, beliau memilih untuk tetap tinggal di rumah itu, menolak ajakan anak-anaknya untuk pindah. Ayah mertua orangnya pendiam dan tenang, tak banyak bicara, tapi tatapannya tajam, seolah bisa membaca pikiran orang hanya dengan melihat mata mereka. Aku menghormatinya seperti ayahku sendiri, dan sejauh ini hubungan kami berjalan baik. Ia tak pernah mencampuri urusan rumah tangga kami, dan aku pun selalu berusaha menjaga batas serta sopan santun. Namun di balik ketenangan itu, ada rahasia besar yang hanya aku dan Yanto tahu. Sebuah luka sunyi yang tak bisa kuceritakan pada siapapun, bahkan pada ibuku sendiri. Yanto, suamiku, lelaki yang kucintai sepenuh hati, ternyata lemah syahwat. Awalnya aku tidak terlalu mempermasalahkan. Kupikir mungkin karena tekanan pekerjaan, atau tubuhnya yang terlalu lelah sepulang kerja. Aku pun mencoba mengerti. Kupikir semua akan membaik dengan waktu, dengan istirahat yang cukup, dengan pola makan yang sehat. Tapi semakin hari, aku mulai merasa asing di rumah kami sendiri. Dingin, sepi, hampa. Kami jarang berhubungan, kalaupun iya hanya sekadar rutinitas. Tak ada gairah, tak ada hasrat. Sekujur tubuhku seperti tak berarti apa-apa di matanya. Aku mencoba bicara, membujuknya untuk konsultasi, tapi Yanto selalu menghindar. Ia merasa malu, merasa dirinya kurang sebagai laki-laki. Setiap kali topik itu aku angkat, ia menjadi defensif, bahkan terkadang marah. Aku makin terjebak dalam kesepian yang tak bisa kulampiaskan. Menjalani hari demi hari sebagai istri yang tampak bahagia, tapi hancur di dalam. Aku tetap memasak, mencuci, merawat rumah, tetap tersenyum di depan tetangga, tetap menemani ayah mertua menonton berita malam sambil menyeduh teh. Tapi di dalam kamar aku menangis, menahan rasa sakit yang tak bisa dijelaskan. Hubunganku dengan ayah mertua pun perlahan berubah. Aku tidak tahu kapan tepatnya. Mungkin saat ia mulai memperhatikan gerak-gerikku, atau saat aku mulai merasa nyaman bercerita padanya tentang banyak hal yang tak bisa kubagi pada Yanto. Tentang sepinya menjadi perempuan yang merasa tidak diinginkan. Ia tak pernah bertanya langsung, tapi sorot matanya seperti tahu segalanya. Dan disitulah aku sadar, rumah tanggaku tak lagi sekadar masalah fisik. Ada jurang sunyi yang membentang, dan aku berdiri di pinggirnya, sendirian. Suatu malam, setelah makan malam bersama, Yanto langsung masuk kamar lebih awal. Ia bilang lelah, seperti biasa. Aku merapikan piring-piring di dapur sendirian. Lampu dapur redup, hanya terdengar suara serangga malam dari luar jendela. Saat aku mencuci gelas terakhir, aku tak sadar air mataku jatuh lagi. Rasanya dada ini sudah terlalu penuh menahan semua. Tanpa ku sadari, suara tangisku sedikit meninggi. Satu helaan napas yang tak bisa kutahan, menggema di dapur yang sepi. Lalu sebuah suara terdengar dari belakangku. Trisna, aku terkejut, menoleh cepat. Ayah mertua berdiri di ambang pintu dapur. Ia mengenakan baju tidur dan sandal rumah. Ekspresinya tenang tapi matanya memandangku dengan sorot yang berbeda. Bukan sekadar iba, tapi seolah mengerti. Maaf, aku nggak bermaksud nguping, katanya pelan, lalu mendekat perlahan. Tapi aku dengar kamu menangis. Ada yang mau kamu ceritakan? Aku buru-buru menyeka wajahku. Enggak ya, cuma kecapekan saja. Tapi suaraku goyah, dan air mata itu kembali tumpah, lebih deras kali ini. Aku tidak tahan lagi. Semua yang selama ini ku pendam seakan pecah malam itu.
Tanpa sadar, aku mengangguk pelan. Kami duduk di ruang tengah. Hanya cahaya redup dari lampu sudut yang menerangi ruangan. Aku mulai bicara, ragu-ragu, lalu mengalir begitu saja. Tentang Yanto. Tentang pernikahan kami yang hambar. Tentang malam-malam yang kosong. Tentang rasa bersalah karena merasa tidak dicintai, tidak diinginkan. Ayah mertua mendengarkan tanpa menyela. Tatapannya tetap teduh, penuh perhatian. Sesekali ia mengangguk, sesekali menunduk dalam diam. Dan ketika aku selesai, ia menarik napas panjang. Kamu perempuan baik, Trisna. Kamu masih muda, punya hati yang tulus. Kamu nggak salah merasa kecewa. Aku mengerti. Aku hanya menatapnya. Tak tahu harus bilang apa. Rasanya canggung, tapi di saat yang sama ada rasa lega. Akhirnya Suanda Sesirant yang tahu. Seseorang yang mendengar tanpa menghakimi. Tapi jangan terus kamu tanggung sendiri. Perempuan juga punya hak untuk bahagia, katanya lirih. Kalimat itu menggema dalam benakku. Hak untuk bahagia. Tapi apa arti kebahagiaan jika semua jalan terasa buntu? Malam itu, ayah mertua tidak berkata banyak lagi. Ia hanya menepuk lembut punggung tanganku sebelum kembali ke kamarnya. Tapi sentuhan itu entah kenapa membekas lama. Dan sejak malam itu, pandanganku padanya mulai berubah. Aku tak bisa menjelaskannya. Tapi tiap kali ia lewat di hadapanku, ada sesuatu yang bergolak dalam dadaku. Sesuatu yang dulu lama terkubur dan kini perlahan bangkit kembali. Beberapa hari setelah malam itu, aku merasa lebih tenang. Entah karena sudah mencurahkan isi hati, atau karena untuk pertama kalinya, ada seseorang yang benar-benar mendengarkanku tanpa menghakimi. Tapi ketenangan itu tak berlangsung lama. Setiap malam aku semakin gelisah. Bukan karena Yanto, aku sudah lama tidak berharap padanya. Tapi karena pikiranku mulai dipenuhi pertanyaan-pertanyaan yang selama ini kutahan. Sampai akhirnya, malam itu tiba, Yanto seperti biasa pulang larut. Langsung tidur tanpa sepatah kata. Rumah kembali senyap. Aku duduk di ruang tengah, menatap kosong ke jendela. Lalu aku mendengar langkah kaki, langkah yang sudah ku kenal. Ayah mertua muncul dari balik pintu kamarnya, mengenakan sarung dan kaos lusuh, membawa 2 gelas teh hangat. Aku buatkan teh. Mungkin kamu belum tidur, katanya tenang. Aku mengangguk pelan menerimanya. Kami duduk bersebelahan di sofa. Sunyi menggelantung di antara kami, tapi rasanya tak mengganggu. Lalu sebelum aku bisa menahan diri, pertanyaan itu meluncur begitu saja dari bibirku. Ya, aku mau tanya sesuatu. Ia menoleh, matanya menatap penuh perhatian. Apa aku salah kalau aku ingin mendapatkan nafkah batin? Suaraku nyaris berbisik. Aku juga butuh ya, aku masih muda, aku punya rasa, tapi aku merasa seperti istri yang cuma numpang tinggal. Seolah-olah kebutuhanku nggak penting. Ayah mertua terdiam, lama. Lalu ia meletakkan gelas tehnya di meja dan duduk sedikit lebih dekat. Tatapannya tidak berubah, tenang tapi dalam. Kamu nggak salah, Trisna, katanya akhirnya. Manusia butuh dipeluk, disayangi, dirasa ada. Kamu perempuan, kamu punya hak untuk merasa lengkap. Aku menunduk, berusaha menahan air mata. Tapi malam itu, aku tak bisa lagi berpura-pura kuat. Aku bukan minta lebih, ya. Aku cuma pengen dipeluk, dihargai. Kadang aku sampai benci diriku sendiri karena merasa kosong seperti ini. Ia mendekatkan tangannya ke tanganku. Kamu jangan benci dirimu sendiri. Yang kamu rasakan itu wajar. Sangat wajar. Lalu sunyi menyelimuti kami. Tapi bukan sunyi yang dingin. Justru hangat, menenangkan. Ada getar halus di hatiku yang belum pernah kurasa. Sebelumnya, bukan dari seorang suami, tapi dari seorang pria yang melihatku bukan sekadar sebagai menantu. Dan di detik itu juga aku tahu, hidupku akan berubah. Entah ke arah mana. Tapi perasaan yang tumbuh malam itu tak akan bisa kutarik kembali. Aku masih duduk di sofa, gelas teh di tanganku sudah kehilangan panasnya.
Di sampingku, ayah mertua juga diam. Tapi diamnya bukan kaku, lebih seperti ragu yang mencoba mencari arah. Aku tahu ini nggak biasa, katanya akhirnya. Suaranya pelan. Tapi sejak malam kamu menangis itu, aku terus kepikiran. Aku menunduk menatap jemariku sendiri. Aku juga ya. Aku nggak tahu kenapa aku bisa ngerasa nyaman cerita ke ayah. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya aku ngerasa nggak sendirian. Ia mengangguk pelan. Kamu nggak sendirian, Trisna. Aku lihat kamu setiap hari sibuk tersenyum tapi matamu selalu kosong. Aku tahu rasa itu. Rasa sendiri meski tinggal serumah. Aku menoleh padanya. Yanto bukan orang jahat ya, tapi aku nggak tahu sampai kapan aku bisa terus pura-pura. Rasanya seperti aku hilang. Ia menarik napas panjang, lalu menatapku lekat-lekat. Trisna, kamu berhak bahagia. Itu bukan egois, itu manusiawi. Aku menggigit bibir, menahan getar dalam dadaku. Tapi kalau rasa nyaman itu datangnya dari ayah sendiri, aku harus apa? Apa aku jahat karena ngerasa ini? Ia tidak langsung menjawab. Tangannya menyentuh tanganku, pelan, penuh ragu. Tapi saat aku tidak menepisnya, sentuhannya jadi lebih mantap. Hangat. Aku juga bingung, Trisna. Aku ayah dari suamimu. Tapi malam ini, aku cuma laki-laki yang enggak sanggup lihat kamu terus menderita dalam diam. Aku menarik napas dalam. Dada ini seperti ditarik oleh dua arah. Yah, aku capek. Aku pengen dipeluk, dimanja, dicintai. Bukan cuma dilihat sebagai pelengkap rumah. Apa salah kalau aku butuh itu? Sama sekali nggak salah, bisiknya. Tangannya lalu bergerak, menyentuh pipiku, seperti waktu itu. Boleh aku peluk kamu? Bukan sebagai mertua, tapi sebagai laki-laki yang ingin kamu tahu. Kamu berharga? Aku menatap matanya lama, lalu perlahan mengangguk. Pelukannya hangat, pelan, dan sangat hati-hati. Aku membenamkan wajahku di dadanya, membiarkan tangisku pecah. Tapi kali ini, bukan tangis kesepian, melainkan rasa lepas. Seolah semua beban itu jatuh satu persatu. Terima kasih. Weh, bisiku. Untuk apa? Untuk lihat aku saat orang lain cuma lewat. Pelukannya tak banyak bergerak, tapi lama aku terdiam dalam dekapannya, membiarkan tubuhku lemas, pasrah, seolah ingin mengatakan, aku lelah menahan semuanya sendiri. Yah, suaraku parau, nyaris tenggelam dalam gemetar napas. Aku tahu ini salah, tapi kenapa aku nggak bisa nolak? Ayah mertua tak langsung menjawab. Ia masih memelukku dengan tenang. Tangannya perlahan mengusap punggungku. Karena kamu butuh dimengerti. Karena kamu butuh rasa, dan kamu terlalu lama hidup tanpa itu. Aku mengangguk pelan. Kata-katanya menusuk ke inti hatiku. Iya benar. Aku ngerasa bersalah, tapi juga lega. Aku berbisik. Leganya itu bikin aku takut. Ia melepaskan pelukannya perlahan, hanya untuk menatapku dalam-dalam. Wajahnya masih dekat, tapi tak ada paksaan di matanya. Yang kulihat hanya rasa iba yang dalam, dan kelembutan yang selama ini tidak pernah kudapat dari siapapun. Trisna, katanya pelan. Aku nggak mau kamu merasa terpaksa, tapi aku juga nggak akan berpura-pura. Aku tahu kelemahanmu bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu terlalu lama menahan semuanya sendiri. Aku menelan ludah, dada terasa penuh. Dan aku tahu kelemahanmu, karena aku pernah merasakannya juga. Lanjutnya, kesepian. Dipandang ada, tapi nggak pernah benar-benar dikenali. Aku menunduk, air mataku jatuh diam-diam. Aku tak bisa membantah. Ia benar-benar mengerti. Ia benar-benar melihatku. Kalau kamu butuh tempat bersandar, sandarlah. Aku di sini bukan untuk menggantikan siapapun, tapi aku di sini kalau kamu butuh rasa yang selama ini hilang. Aku tak sanggup berkata apa-apa, hanya mengangguk, perlahan bersandar lagi ke dadanya. Dan saat tangannya kembali membelai rambutku, aku tidak melawan. Aku tahu ini bukan keputusan logis, bukan tindakan yang akan dibenarkan siapapun. Tapi malam tuh, aku memilih untuk berhenti berpikir dan hanya merasa. Karena untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tahu rasanya disentuh bukan karena kewajiban,
tapi karena keinginan tulus. Malam itu aku pasrah, tapi bukan karena aku lemah, melainkan karena aku lelah menjadi kuat sendirian. Malam itu, aku kembali duduk berdua dengannya. Rumah sudah sunyi. Yanto belum pulang lagi. Hanya ada kami berdua di ruang tengah, dalam lampu temaram dan udara yang terasa lebih hangat dari biasanya. Aku mencuri pandang ke arahnya. Sejak malam itu, kami semakin dekat. Bukan dalam kata-kata, tapi dalam cara kami saling memandang, saling menyentuh dengan hati-hati. Tapi ada sesuatu dalam diriku yang makin sulit ku bendung. Yah, aku memecah sunyi. Limenule menatapku dengan tatapan lembut yang selama ini kurindukan dari seorang pria. Aku mau jujur malam ini, lanjutku. Suaraku pelan tapi berat. Aku sering kepikiran sesuatu. Dan aku tahu aku seharusnya nggak boleh. Ia menatapku dalam, tapi tidak menyela. Kadang aku ngerasa pengen lebih dari sekadar pelukan. Lebih dari sentuhan lembut. Aku tahu itu salah. Tapi rasa nyaman ini makin hari makin sulit kuabaikan. Wajahnya tetap tenang, tapi aku lihat sorot matanya berubah. Ia menarik napas panjang, lalu menunduk sejenak sebelum berkata, "Trisna, kamu jujur dan itu berani. Tapi kamu juga harus tahu, kejujuran seperti ini datang dengan tanggung jawab." Aku mengangguk. Aku tahu. Aku juga takut. Tapi aku juga pengen dimiliki ya, bukan cuma dipeluk. Aku ngerasa aku nggak bisa terus menahan semuanya. Ia tak langsung menjawab. Ia memalingkan wajah sejenak, seolah menahan sesuatu dalam dirinya. Percayalah, aku pun berjuang, Trisna. Tiap malam. Aku laki-laki juga. Tapi aku juga ayah dari suamimu. Dan itu yang bikin semua ini rumit. Aku meraih tangannya, menggenggamnya erat. Jadi kenapa rasanya makin hari, makin aku ingin tenggelam dalam rasa ini? Ia menatapku lama, lalu membisik. Karena kita berdua haus akan rasa yang sama. Tapi rasa itu tidak selalu berarti kita harus melangkah lebih jauh. Aku menunduk, air mata menggenang lagi. Aku cuma pengen tahu rasanya dimiliki tanpa harus minta. Ia meremas tanganku lembut. Kamu dimiliki, Trisna. Meski aku nggak boleh menyentuhmu lebih jauh, hatiku udah penuh sama kamu. Tapi kadang mencintai juga berarti menahan, menjaga, supaya kita nggak saling hancur. Dan Vanem itu tanpa tindakan yang berani, tanpa langkah yang melewati batas. Aku dan dia tahu, perasaan kami nyata. Tapi justru karena begitu nyata, kami berusaha tidak menenggelamkan diri sepenuhnya. Karena cinta yang tulus kadang memilih diam sebelum menjadi luka. Malam itu aku tak bisa tidur. Aku rebah di tempat tidur, memandangi langit-langit kamar dengan pikiran yang berkecamuk. Di kamar sebelah, Yanto sudah tertidur. Seperti biasa, tak pernah bertanya kenapa aku pulang terlambat dari dapur, tak pernah sadar kalau tatapanku makin hari makin kosong. Yang justru memenuhi pikiranku sekarang ayahnya, ayah mertua. Aku memejamkan mata, mencoba mengusir bayangan itu. Tapi perasaan itu tak mau pergi. Sentuhannya, pelukannya, caranya memandangku seperti aku benar-benar ada. Semuanya muncul satu persatu. Dan di balik rasa hangat itu, tumbuh sesuatu yang lebih gelap, lebih dalam. Keinginan. Apa aku kejam kalau aku ingin lebih? Bisiku pada diri sendiri. Aku tahu ayah juga laki-laki. Aku tahu dia menahan diri, berusaha menjaga batas. Tapi aku juga bisa melihat bagaimana matanya selalu sedikit lebih lama memandangi wajahku. Bagaimana kadang ia menarik napas dalam saat kami terlalu dekat. Ia berjuang, dan aku tahu itu. Tapi semakin ia menahan, semakin aku ingin memaksanya. Kenapa harus selalu aku yang menunggu dipilih? Pikirku. Aku bangkit dari tempat tidur, duduk di ujung ranjang, menggenggam selimut erat-erat. Apakah aku harus memaksanya? Pikirku keras. Atau ini cuma suara hausku yang kelewat dalam? Aku tidak tahu jawabannya. Aku takut. Tapi aku juga tak bisa berpura-pura tidak merasakan. Pagi harinya saat aku menyiapkan sarapan, ayah masuk ke dapur. Seperti biasa kemarin, tapi kami sama-sama tahu suasananya tak lagi sama. Ada jeda di antara kalimat kami. Ada getar yang tak kami bicarakan, tapi saling rasakan. Pagi, yah, kataku pelan tanpa menoleh. Pagi, jawabnya singkat.
Saat ia duduk dan aku menyajikan teh di depannya, aku mencuri pandang. Matanya lelah, tapi ada sesuatu yang dalam di sana, penyangkalan. Dinding yang sedang dia bangun. Ayah, akhirnya aku bersuara, duduk di depannya. Kalau aku bilang, aku tahu ayah juga butuh. Apa ayah akan marah? Ia terdiam, gelas tehnya berhenti di tengah jalan. Aku bukan cuman haus. Aku juga nyaman. Terlalu nyaman mungkin. Tapi kadang aku pikir, kalau ayah juga ngerasa hal yang sama, kenapa harus saling hindari? Ia menatapku lama. Sorot matanya penuh rasa. Campur aduk. Aku bukan marah, Trisna. Aku takut. Kalau kita salah langkah, bukan cuman hati kita yang retak, tapi semua yang ada di rumah ini. Aku mengangguk. Mata mulai berkaca-kaca. Tapi aku juga lelah terus nahan. Rasanya seperti berdiri di tepi jurang. Dan setiap malam aku semakin ingin melompat. Ayah mendenardai mengusap wajahnya. Aku juga. Dan untuk pertama kalinya kami mengakui bahwa rasa itu tak lagi bisa dibantah. Namun mengakui tidak berarti membiarkan. Justru di situ ujian terbesar dimulai. Entah bagaimana hari-hari berikutnya berlalu, tapi tiap pertemuan kami seolah menjadi ujian. Tatapan itu diam-diam penuh rasa. Sentuhan tak sengaja di lorong sempit. Napas yang tertahan saat mata bertemu lebih lama dari seharusnya. Semua seperti api kecil yang menunggu di sulut. Aku tahu kami sedang berdiri di batas. Di satu sisi, rasa nyaman itu begitu dalam, begitu manusiawi. Di sisi lain, ada dosa besar yang mengintai jika kami melangkah setapak lebih jauh. Suatu malam saat hujan turun dan listrik padam, kami terjebak berdua di ruang tengah. Gelap, hening, hanya napas kami yang terdengar. Dan saat jemariku menyentuh jemarinya, aku merasa dunia membisu. Kami saling menatap dalam kegelapan. Tak ada kata, hanya pertanyaan dalam hati. Apakah malam ini kami akan jatuh atau selamat? Aku ingin, dan dia pun tak menepis. Tapi di tengah degup jantung itu, kami sama-sama tahu, sama-sama butuh. Mungkin sampai di sini aja dulu cerita ini dibuat. Apabila teman-teman suka cerita ini, aku mohon keikhlasan teman-teman untuk like dan subscribe, agar aku tetap semangat untuk membuat cerita yang menarik. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa pada cerita selanjutnya.